Shalom dan salam sejahtera kepada saudara-saudari yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pada hari ini 13 Julai 2020 bersamaan dengan hari Senin, kita akan teruskan lagi dengan renungan firman Tuhan, yaitu bertemakan hidup berbahagia, bagian yang ke-11. Kali ini kita akan melihat dalam teks firman Tuhan dalam Matius 5 ayat 11 dan sampai ayat yang ke-12, berbicara dan berkata seperti demikian, "Berbahagia kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacitalah dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu." Demikianlah kata firman Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sesungguhnya hidup yang berbahagia memang menjadi dambaan kita semua manusia yang ada dalam dunia ini. Namun apa yang saya mau ungkapkan kepada kita bahwa bukanlah suatu kebahagiaan hidup kita di dunia ini jikalau kita mengalami penganiayaan, dicela, dan apalagi difitnahkan segala yang jahat kepada kita sebagai orang Kristen. Namun persoalannya adalah begini ya. Mengapa justru Yesus Kristus katakan bahwa orang yang dicela itu, orang yang dianiaya itu, orang yang difitnahkan yang jahat kepadanya, oleh karena Yesus Kristus adalah orang yang berbahagia. Nah, jadi di sini saya mau terjemahkan beberapa kata atau perkataan, yaitu yang pertama kata dicela. Dalam terjemahan asli Yunani disebut onidisosin, dari kata dasar onidizo yang berarti menghina atau suatu perbuatan cemooh kepada seseorang. Dan yang kedua yaitu kata dianiaya. Dalam terjemahan asli Yunani disebut dioksosin, dari kata dioko yang berarti suatu perbuatan menganiaya atau diusir. Dan yang ketiga yaitu kata difitnahkan. Dalam terjemahan asli Yunani disebut eposin, dari kata dasar epon yang berarti diperkatakan, diramal, difitnahkan. Jadi artinya saudaraku, orang Kristen yang mengalami onidisosin, penganiayaan oleh karena Yesus Kristus, orang yang mengalami dioksosin, dianiaya atau diusir oleh karena Yesus Kristus, dan orang yang mengalami eposin, yaitu mereka yang diperkatakan, diramal, dan difitnahkan segala yang jahat oleh karena mereka hidup dalam Kristus, adalah orang berbahagia. Kenapa? Sebab apa? Sebab orang yang hidup di dalam Yesus Kristus, orang yang melayani dan bersaksi tentang Yesus Kristus, dan orang yang memiliki iman mereka di dalam Yesus Kristus, meskipun mereka diperlakukan segala yang jahat oleh dunia, tetapi di hadapan Tuhan Yesus Kristus, mereka adalah orang yang diberkati dan adalah orang yang berbahagia. Sebab apa? Ya, sebab apa artinya kita mendapat pujian? Apa artinya kita mendapat kehormatan dan nama yang baik di dunia ini? Saudaraku, jikalau di hadapan Tuhan kita Yesus Kristus, kita tiada artinya, tiada nilainya, tiada harganya. Jadi artinya lebih baik kita menjadi lebih berharga di mata Tuhan daripada di mata dunia ini, karena semua yang baik dan indah dalam pandangan dunia ini adalah akan berakhir dengan kebinasaan dan kehancuran. Maka oleh sebab itu jugalah saudara dikatakan dalam ayat yang ke-12 di sana berkata, bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Nah, sekali lagi, orang yang mengalami aniaya, cela dan fitnah itu harus bersukacita dan bergembira,
Karena apa? Karena walaupun mereka diperlakukan dan menerima yang jahat daripada manusia-manusia yang menolak Yesus Kristus, tetapi kalau kita lihat, akhir daripada hidup mereka adalah mereka mendapat upah yang besar di surga. Upah yang bagaimana? Yaitu orang-orang yang mengalami demikian akan mendapat upah yang besar. Itu adalah keselamatan yang kekal abadi selama-lamanya bersama Tuhan di dalam kerajaan surga. Inilah hal yang patut kita dambakan dan rindukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya di dalam Yesus Kristus. Jadi saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan, sebagai respon kita akan firman Tuhan pada hari ini adalah mari kita tetap hidup bertahan, oleh karena mungkin ada aniaya, ada cela, ada fitnahan dari dunia kejahatan. Sebab di hadapan Tuhan, saudaraku, kita adalah orang-orang yang diberkati, orang-orang yang berbahagia, dan kita juga adalah orang yang layak mendapat upah yang besar dalam kerajaan surga. Itulah keselamatan kekal. Maka itu saudaraku, sebelum saya akhiri renungan pada hari ini, ya, dimanapun Anda bekerja dan berkarya sepanjang hari ini, saya berdoa agar saudara sekalian tetap diberkati oleh Tuhan sehingga berkelimpahan. Nah, walaupun baru-baru ini kita mengalami musibah dan bencana alam, khususnya bagi kita yang di negeri Sabah, tetapi saudara, tetapkanlah hatimu di dalam Tuhan, sebab Allah akan memberi kita dan memberkati kita dan memulihkan ekonomi keluarga kita seturut kehendaknya. Jadi tetapkanlah hidupmu terus bersemangat dan terus melayani dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Tetaplah hidupmu berbahagia dan hidup dalam Yesus Kristus. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih, shalom dan puji Tuhan.